Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Eldi Gustasmin, guru kelas 6 SD Bajak Rana, Desa Torongkue, Kecamatan Riau Barat, Kabupaten Manggarai. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi matematika tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan negatif. Untuk lebih jelas, silakan menyimak pembelajaran berikut ini. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Ya, pada kesempatan ini kita boleh berkumpul kembali pada pagi ini. Baik. 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 Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir semua? Hadir. Hadir semua? Oke, baik, sudah kalau begitu marilah kita memulai pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Satu orang saya minta memimpin kita dalam doa. Agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi, lebih segar lagi, maka kita memulainya dengan menyanyikan salah satu lagu. Ya, saya minta satu orang memimpin kita dalam sebuah lagu. Masuk. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Adik sekalian silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke. Adik sekalian, pada hari ini mulai pelajaran baru. Ya. Namun sebelum kita lanjutkan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari materi tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan bilangan bulat negatif. Jadi itu yang kita mau pelajari hari ini. Oke? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Ya, adik sekalian, itu yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Jadi adik sekalian, kita mempelajari materi tentang bilangan bulat positif ini tentu ada tujuannya ya, ada tujuannya. Adik sekalian, tujuan yang pertama adalah ketika nanti kamu menonton video pembelajaran tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif ini, kamu bisa memecahkan soal, bisa memecahkan sebuah soal yang berhubungan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif itu. Lalu yang kedua adalah nanti setelah menggunakan garis bilangan, nanti akan dijelaskan tentang bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat positif dan negatif itu dengan menggunakan garis bilangan. Kamu dapat menentukan hasilnya. Kamu bisa menemukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif itu. Lalu yang ketiga sekalian, nanti di dalam diskusi juga kamu nanti akan mengerjakan LKPD, mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nanti setelah kamu menyelesaikan kerja LKPD itu, kamu bisa
menjawab atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu tujuan dari materi pembelajaran yang kita bahas bersama pada hari ini. Oke, sampai di situ sudah paham? Sudah. Oke, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran. Kita akan membahas cara penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Kita akan membahas 4 buah contoh soal, termasuk nanti akan ada soal yang mengandung angka positif dan negatif. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Soal yang pertama, 2 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, kita gambarkan garis bilangannya. Oke, selanjutnya bikin garis bantu tepat di titik 0. Oke, kita bikin garis putus-putus. Oke. Soalnya 2 ditambah 4. Yang pertama 2. Kita gambarkan 2 ini pada garis bilangan. 2 berarti kita bergerak 2 langkah. Arahnya, untuk menentukan arah, ingat, jika angkanya positif, kita bergerak ke kanan. Tapi, jika angkanya negatif, kita bergerak ke kiri. Oke, ini positif 2, berarti kita bergerak 2 langkah ke kanan. Oke, kita hitung. 1, 2. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kita bikin garis bantu, garis putus-putus. Oke, selanjutnya bikin tanda panah. Nah, ini untuk positif 2. Oke. Selanjutnya ditambah 4. Ditambah 4 berarti kita bergerak 4 langkah. Karena dia positif, maka kita bergerak ke kanan. Oke, bergerak ke kanan 4 langkah. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai di sini. Kemudian kita bikin garis bantu, garis putus-putus. Oke, kemudian kita bikin tanda panah. Oke. Nah, ini tanda panah untuk positif 4. Jadi 2 ditambah 4 hasilnya yaitu titik terakhir di sini. Hasilnya adalah 6. Maka kita tuliskan di sini 6. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Yang ini kita hapus. Oke, soal nomor 2. Negatif 4 ditambah 6 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, kita gambarkan garis bilangannya. Ukuran garis bilangannya sendiri sesuaikan dengan soal. Oke, langkah selanjutnya bikin garis bantu tepat di titik 0. Oke, bikin garis putus-putus. Oke, kita kembali ke soal. Negatif 4 ditambah 6. Ini negatif 4 berarti kita bergerak 4 langkah. Karena dia negatif, maka arahnya ke kiri. Bergerak 4 langkah ke kiri. Oke, kita hitung. Mulai dari 0 ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai di sini kita kasih tanda. Kemudian bikin garis bantu, garis putus-putus. Selanjutnya bikin tanda panah dari sini ke sini. Oke. Ini untuk negatif 4. Selanjutnya ditambah 6. 6 berarti kita bergerak 6 langkah. Arahnya sendiri,
karena ini positif, berarti arahnya ke kanan. Kita bergerak 6 langkah ke kanan. Oke, kita hitung. Start dari sini ya, di titik terakhir. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai di sini. Kemudian kita bikin garis bantu, garis putus-putus. Oke, yang ini kita perpanjang. Selanjutnya, bikin tanda panah dari sini ke garis bantu yang baru. Oke, arahnya ke kanan ya. Ini tanda panah untuk positif 6. Oke. Nah, untuk hasilnya sendiri, negatif 4 ditambah 6, hasilnya yaitu titik terakhir kita adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Yang ini kita hapus. Oke, soal nomor 3. 5 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Kalau ketemu soal seperti ini, ada tanda ketemu tanda, maka soalnya kita ubah dulu. Ada aturannya, perhatikan, jika positif ketemu positif, maka dia akan menjadi positif. Selanjutnya, kalau negatif ketemu negatif, juga akan menjadi positif. Kemudian yang ketiga, jika positif ketemu negatif, maka dia akan menjadi negatif. Selanjutnya, jika negatif ketemu positif, maka akan menjadi negatif. Agar mudah diingat, perhatikan saja, kalau tandanya sama, boleh sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dia akan menjadi positif. Kemudian, jika tandanya berbeda, positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif, yang jelas tandanya berbeda, maka akan menjadi negatif. Oke, ini positif ketemu negatif, tandanya berbeda. Kalau berbeda akan menjadi negatif. Jadi soalnya kita ubah menjadi 5 dikurang 6. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Kita bikin garis bilangannya. Oke, sudah. Selanjutnya, bikin garis bantu di titik 0. Bikin garis putus-putus. Oke, selanjutnya kembali ke soal. 5 dikurang 6. Ini 5, berarti kita bergerak 5 langkah. Untuk arahnya, karena ini positif, berarti kita bergerak ke kanan. Bergerak 5 langkah ke kanan. Kita mulai dari titik 0. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai di sini kita tandai. Selanjutnya bikin garis bantu. Oke, kemudian kita bikin tanda panah. Arahnya ke kanan. Oke, ini untuk positif 5. Selanjutnya dikurang 6. Berarti kita bergerak 6 langkah. Untuk arahnya, karena ini kurang, negatif ya. Negatif dengan kurang itu sama saja. Oke, karena dia negatif, berarti kita bergerak ke kiri. Kita bergerak 6 langkah ke kiri. Dan menghitungnya mulai dari titik terakhir tadi, itu di sini. Oke, kita bergerak ke kiri 6 langkah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai di sini kita tandai. Kemudian bikin garis bantu. Oke, ini kita tambah panjang ke atas. Nah, selanjutnya kita bikin tanda panah arahnya ke kiri. Oke, ini tanda panah untuk negatif 6.
Oke, sudah. Untuk hasilnya 5 ditambah negatif 6, hasilnya titik terakhir tadi di sini, berarti hasilnya negatif 1. Kita tuliskan di sini negatif 1. Bisa ya? Oke, agar benar-benar paham, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Yang ini kita hapus. Oke, soal nomor 4. Negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan titik-titik. Oke, untuk soal ini tanda ketemu tanda. Seperti tadi, kalau tanda ketemu tanda, ingat aturannya ya. Kalau tandanya sama, maka akan jadi positif. Kalau tandanya berbeda, akan jadi negatif. Oke, ini positif ketemu negatif, tandanya berbeda. Jadi akan berubah menjadi negatif. Maka soal ini kita ubah menjadi negatif 3 dikurang 2 sama dengan. Oke, langkah selanjutnya kita bikin garis bilangan. Oke, kemudian bikin garis bantu, garis putus-putus di titik 0 ini. Selanjutnya kembali ke soal. Ini negatif 3 dikurang 2. Pertama negatif 3. Negatif 3 berarti kita bergerak 3 langkah. Untuk arahnya, karena dia negatif, maka arahnya ke kiri. Bergerak 3 langkah ke kiri. Kita mulai dari titik 0. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, kita tandai. Kemudian kita bikin garis bantu, garis putus-putus. Oke. Kemudian bikin tanda panah dari garis batu ini ke garis batu ini, arahnya ke kiri. Oke. Ini untuk negatif 3. Oke. Selanjutnya dikurang 2. Berarti kita bergerak 2 langkah. Arahnya, karena ini kurang atau negatif ya, maka arahnya ke kiri. Kita bergerak 2 langkah ke kiri. Kita mulai dari titik terakhir tadi di sini, kita hitung 2 langkah ke kiri. 1, 2. Oke, kita tandai. Kemudian kita bikin garis bantu, garis putus-putus. Oke, selanjutnya kita bikin tanda panah. Oke, ini untuk negatif 2. Oke. Untuk hasilnya sendiri, negatif 3 ditambah negatif 2, hasilnya ada pada titik terakhir. Titik terakhir kita di sini yaitu negatif 5. Berarti hasilnya negatif 5. Mudah ya? Oke, ini mudah. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton? Sudah. Sudah menonton? Sudah. Ya, baik sudah kalau begitu. Kalau memang Anda benar-benar menonton video pembelajaran tadi, saya akan mengukurnya dengan beberapa pertanyaan. Dari video pembelajaran yang kamu nonton tadi. Angkat tangan yang tahu, angkat tangan. Saya. Oke, silakan. Oke. Positif ketemu positif hasilnya positif. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Sekali lagi, ulang. Positif ketemu positif hasilnya positif. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Oke, tepuk tangan untuk ini. Jadi, saya tanya kalian yang lain, apakah kamu tadi menonton seperti ini? Positif ketemu positif, hasilnya positif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Apakah kamu ketemu ini di video tadi? Ada dalam video tadi? Ada. Oke. Jadi adik-adik sekalian, kalau
positif itu ketemu dengan positif dalam penjumlahan bilangan bulat, maka hasilnya positif. Ya. Lalu kalau negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Ya. Yang berikut, mungkin ada lagi, siapa lagi tadi? Saya. Silakan Alin. Positif ketemu negatif hasilnya negatif. Ulang. Positif ketemu negatif hasilnya negatif. Negatif ketemu positif hasilnya negatif. Oke. Alin bilang positif kalau ketemu dengan negatif maka hasilnya negatif. Negatif kalau ketemu dengan positif hasilnya negatif. Jadi itu konsep dasar dalam menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, tepuk tangan untuk kalian dulu. Oke, si Bagi, silakan. Positif 2 ditambah positif 4 sama dengan positif 6. Positif, saya tulis ya. Baca ulang. Positif 2 ditambah positif 4 sama dengan positif 6. Oke, di dalam video pembelajaran tadi dijelaskan 2 tambah 4 ya. 2 tambah 4 hasilnya 6. Itu tadi dijelaskan dengan menggunakan garis bilangan ya. Jadi kan video pembelajaran tadi itu ada contoh soal 2 ditambah 4 ya. Kita membuat garis bantu di titik 0. Lalu adik-adik sekalian, karena ini adalah bilangan positif, maka kita mengarah ke kanan atau ke bilangan positif sebanyak 2 langkah. Hitung sama-sama ya. 1, 2. Oke, kita batasi di sini dulu. Lalu kita buat tanda panah. Ya, lalu ditambah 4. Karena ini juga bilangan positif, maka kita juga melangkah ke kanan. Ya, hitung sama-sama lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, kita buat garis bantu di sini. Lalu buat tanda panah. Di sini tadi 2, di sini 4. Sehingga adik sekalian, 2 tambah 4 sama dengan 6. Sama ya? Jadi untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan negatif, itu salah satunya adalah menggunakan garis bilangan. Ya. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya belum paham tentang bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 3 dalam video. Soal nomor 3 dalam video. Ya, soalnya bagaimana tadi? Positif 5 ditambah negatif 6. 5 tambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Iya. Jadi dia ini belum paham tentang bagaimana cara menyelesaikan soal positif 5 ditambah negatif 6 di dalam video pembelajaran tadi. Ya. Jadi adik sekalian, langkah-langkahnya adalah tadi di dalam video pembelajaran itu sudah dijelaskan kalau positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Ya. Maka pertama-tama kita ubah ini dulu. 5 positif kali negatif tadi hasilnya negatif. Maka kurang 6 sama dengan titik-titik. Ya. Lalu setelah itu baru kita masuk ke garis bilangan. Ya. Buatlah garis bilangannya. 0,
Ya. Ini adalah garis bilangan untuk menyelesaikan soal 5 ditambah min atau negatif 6 sama dengan titik-titik. Ya, kita buat garis bantu di titik 0 dulu. Lalu kita melangkah sebanyak 5 kali ke kanan karena bilangan positif. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebanyak 5. Maka kita buat garis bantu di sini. Kita buat tanda panah, lalu tulis 5. Karena 5 itu adalah bilangan pertama tadi. Lalu adik sekalian, dikurangi 6. Dikurangi, karena kurang maka kita mengarah ke kiri. Ya. Karena kurang atau negatif, maka kita mengarah ke kiri. Hitungannya adalah sebanyak 6 kali ya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari sekalian, ya ketemunya di min atau negatif 1. Maka kita buat garis bantu tadi. Kita naik ke atas sedikit. Lalu kita buat tanda panah. Lalu tulisnya min 6. Sehingga dari sekalian, dapatlah hasilnya. 5 kurang 6. Hasilnya adalah min sama-sama. Min 1. Kita tulis di sini min 1. Bagaimana? Paham ya? Paham. Ya, tepuk tangan untuk pertanyaan Nadia tadi. Masih ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Masih ada lagi yang mau bertanya? Siapa ya? Ya, silakan. Pak, saya belum paham tentang bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 4 dalam video. Soal nomor 4 di dalam video tadi kan? Soalnya gimana tadi? Min 3 tambah min 2 sama dengan titik-titik. Min 3 tambah min 2 sama dengan titik-titik. Begitu kan? Ya. Atau kurang paham penjelasan di dalam video tentang min 3 tambah min 2 sama dengan berapa? Ya. Sekali lagi adik sekalian, untuk menyelesaikan soal ini kita harus perhati baik-baik dulu tanda. Perhatikan tandanya ya. Ya. Tadi kalau positif ketemu negatif, ini ada tanda ya. Ini tanda ketemu tanda ini. Jadi kalau positif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi kita rubah min 3 kurang 2 sama dengan titik-titik. Itu dulu yang pertama ya. Kita rubah dulu. Kalau tanda ketemu tanda, kita rubah memang. Kita masuk ke garis bilangan. Ya. Kita buat garis bantu dari titik 0 ini dulu. Sekarang kita lihat min 3. Min 3 ya. Min 3 ya. Jadi karena min 3 maka kita mengarah ke bilangan negatif. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, disinilah ketemu min 3 ini. Kita buat garis bantu, maka kita buat garis panah, lalu tulis min 3. Begitu ya, Dio ya. Lalu kurang 2. Karena di sini bilangan negatif, maka kita terus melangkah ke bilangan negatif atau ke arah kiri. Maka kita hitung lagi sebanyak min 2 ya. Hitung sama-sama. 1, 2. Oke, kita buat garis bantu di sini. Kita tulis di sini adalah min 2. Ya. Ketemunya adalah di bilangan negatif 5. Sehingga dari sekalian, min 3 tambah min 2 hasilnya adalah min 5 atau negatif 5.
Baik, sudah kalau begitu adik sekalian. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka kita beralih ke langkah yang berikut, yaitu diskusi. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam kelompok diskusi, saya minta Anda dulu untuk berdiri. Ya, silakan berdiri dulu. Satu orang saya minta untuk tepuk, memimpin kita dalam tepuk semangat, ya. Ya, silakan. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke. Terima kasih. Agar lebih semangat lagi, maka silakan menjawab salam sehat, ya. Silakan menjawab sama-sama. Salam sehat. Sehat, sehat, sehat luar biasa. Yes. Sekali lagi, salam sehat. Sehat, sehat, sehat luar biasa. Yes. Ke kelompok diskusi masing-masing. Perhatikan ke sini dulu. Sebelum Anda mengerjakan LKPD ini, mohon perhatikan hal-hal yang harus Anda perhatikan dan yang harus Anda lakukan nanti. Yang pertama, saat Anda mengerjakan LKPD ini, saya akan menilainya. Keaktifan kamu dalam mengerjakan LKPD ini secara kelompok, ya. Saya akan menilainya. Oleh karena itu, adik sekalian, maka kalau diberi kesempatan untuk mengerjakan LKPD, maka harus semuanya berpartisipasi aktif, ya. Oke. Lalu yang kedua adalah sebelum kamu mengerjakan LKPD, harus berdoa dulu di dalam hati Anda masing-masing, ya, agar nanti apa yang kamu kerjakan di LKPD ini dapat mendapat hasil yang benar, hasil yang baik, ya. Siap? 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 Semangat? Semangat. Oke, saya akan bagikan ini, ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sebelum mengerjakan LKPD, silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Selesai. Silakan lanjutkan bekerja.
Tulis no hasil. Tulis. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Oke. Baik. Saya minta dari setiap kelompok mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Untuk nilai keaktifan Anda saya sudah mengambil, ada memang yang serius, ada yang serius tadi, ada yang kurang serius. Saya sudah mengambil nilainya di sini ya. Lalu yang berikut adalah dari setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja Anda. Silakan maju. Kelompok 1 dulu. Suhu di ruangan awalnya 19 derajat Celcius, kemudian turun 5 derajat Celcius. Maka suhu ruangan saat ini adalah titik-titik derajat Celcius. Ya, silakan. Ya, teman-teman Anda dari kelompok 1 sudah mengerjakan soalnya. Suhu pada awalnya dalam suatu ruangan itu adalah 19 derajat Celcius. Lalu kemudian turun 5 derajat Celcius. Dari 19 ke 5 derajat Celcius. Maka suhu yang terakhir di dalam ruangan itu adalah 14 Celcius. Jadi 14 derajat Celcius. Kalau ke garis bilangan, menggunakan garis bilangan, maka kurang lebih seperti ini dia. Kita start hitungannya adalah dari titik 0. Hitung sama-sama ya. Ini sama-sama ya, biar lebih paham. 1, semangat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, 19 derajat Celcius. Lalu kita buat garis bantu di sini. Lalu kemudian kita buat garis panah dulu. Kita buat garis panah sampai di bilangan 19. Lalu kemudian adik sekalian, setelah itu, setelah sampai di titik
19 ini, di bilangan 19 kita tulis di sini 19. Lalu dikurangi 5. Dikurangi 5. Maka kita hitung sama-sama ya. Karena kurang maka kita mengarah ke kiri atau ke bilangan negatif. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini ya titik terakhirnya. Di sini 5. Sehingga adik sekalian 19 kurang 5 hasilnya adalah 14. Bagaimana? Jawaban dari teman-teman ini apakah benar? Kelompok 1 ini? Benar tangan untuk kelompok 1. Sekarang saya minta kelompok 2 maju. Tentukan hasil operasi hitung berikut. Min 12 tambah 8 hasilnya 4. Perhatikan baik-baik ya. Nanti kalau salah silakan berkomentar. Kita buktikan saja ya. Ini jawaban dari teman-teman Anda kelompok 2. Min 12 tambah 8 hasilnya min 4. Kita buktikan dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang kita buat garis bantu di titik 0 ini. Lalu karena ini adalah bilangan negatif 12, maka kita start hitungannya adalah dari 0 ke arah kiri atau ke arah bilangan negatif 12 itu ya. Hitung sama-sama. Yang semangat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ketemulah di sini. Ya. Lalu buat tanda panah dari 0 ke negatif 12. Setelah itu adik sekalian, tambah 8. Tambah 8. Karena ini adalah positif 8, maka kita mengarah atau melangkah ke kanan atau mengarah ke bilangan positif sebanyak 8 kali. Kita hapus dulu ini. Kita hitung sama-sama ya. Dari bilangan 12 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita berhenti di bilangan sama. Ya? Sama. Oke, kalau begitu jawaban dari teman Anda apakah benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. 7 kurang 10 sama dengan titik-titik. 7 kurang 10 sama dengan ya, silakan. Ya. Kita buktikan ya. Jawaban dari teman kelompok 3 menurut mereka 7 kurang 10 itu hasilnya min 3. Kita buktikan dengan menggunakan garis bilangan ya. Ya. Kita start dari titik 0, titik bantu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di sini ya. Kita buat garis bantu lalu kita buat panah. Setelah itu ada di sekalian kurang 10. Kurang 10. Kalau kurang maka kita mengarah ke bilangan negatif. Hitung sebanyak 10 kali ya. Itu sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, ketemulah di sini. Apakah sama? Sama? Kalau sama, apakah jawaban dari teman-teman tadi di kelompok 3 ini benar? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Min 8 kurang min 10 sama dengan titik-titik. Min. Ya, kita perhatikan di sini, kita buktikan apakah jawaban teman-teman Anda ini benar atau salah ya. Kita buat
bilangan. Kita startnya dari 0. Ya. Sekarang adik sekalian, kita buat garis bantu di titik 0. Kita hitung sama-sama karena ini adalah bilangan negatif. Maka kita hitung ya, sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita buat garis di sini. Jadi adik sekalian, jawaban ini dengan jawaban ini apakah sama? Sama. Oleh karena itu, apakah jawaban dari teman-teman Anda yang kelompok 3 ini, kelompok 4 ini benar? Benar. Ya, silakan saya hasil kerja Anda. Maka saya menilai bahwa pekerjaan Anda dalam bentuk LKPD ini sudah hampir 100% benar. Ya. Materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan negatif dan positif ini sangat penting ya, sangat penting. Oleh karena itu, saya akan membagikan soal untuk Anda kerjakan di rumah. Untuk Anda kerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan berikut Anda kumpul ya. Ini ada soalnya, soal kerja kelompok di rumah akan diperiksa. Ya, adik sekalian, sampai di situ sudah paham ya? Sudah. Oke. Dengan demikian, materi kita pada hari ini sudah sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Kamu nanti akan pelajari lebih bagus, lebih banyak nanti sampai di rumah dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi ya. Karena ini sangat penting, maka perlu dipelajari